Jadi saudara sekalian, berat kalau kita punya pemimpin yang krisis eksistensial, krisis popularitas, krisis pengakuan dan lain sebagainya. Sehingga membuat video pun agak aneh. Padahal banyak orang yang jauh lebih layak. Itulah tragedi dari demokrasi. Kita tidak mencari yang terbaik di antara kita, the best among the worst. Tapi orang yang kemudian bisa memiliki resources dan menggerakkan state apparatus. Kalau kita bicara impeachment atau pemberhentian atau pencopotan ya wakil presiden, ya selain alasan yang sifatnya material, ada juga alasan yang sifatnya formil. Ada substansinya, ada prosedurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita bahas masalah ringan tetapi dilakukan oleh orang yang tidak tanggung-tanggung, nomor 2 di Indonesia. Jadi ini adalah contoh tentang good governance dan clean government. Ya, jadi saudara sekalian, berat kalau kita punya pemimpin yang krisis eksistensial, krisis popularitas, krisis pengakuan dan lain sebagainya, sehingga membuat video pun agak aneh. Kita yang sudah biasa bermain di dunia media sosial ini, kalau saya 5 tahun di YouTube, itu nggak pernah terjadi hal seperti ini. Ada konten yang baru dilihat 3.900-an orang atau 3.000-an lebih, tetapi likes-nya itu sudah 47.000. Itu namanya nggak masuk akal. Dan ini it happen, sempat terjadi pada video Gibran. Walaupun sekarang sudah normal ya, penontonnya sudah ratusan ribu, tapi likes-nya 50.000. Jadi yang likes itu tertunda ya. Jadi saudara sekalian, kita tidak tahu ya, apakah iya ya YouTube itu bisa dipermainkan dengan teknik robot dan lain sebagainya. Karena saya tidak pernah melakukan hal seperti itu, jadi saya nggak paham ya, apakah memang bisa di-boost pura-pura gede dan lain sebagainya. Karena saya ya organik saja. Jadi yang nonton saya sekian ya sekian, itulah yang nonton saya. Jadi tidak ada yang direkayasa dan lain sebagainya. Bahkan saya jelek sekali dari sisi marketing ya, bagaimana kemudian memarketingkan sebuah konten agar kemudian bisa ditonton lebih banyak orang. Gak terlalu pandai saya. Pokoknya saya membuat konten, ditonton syukur, tidak ditonton kebangetan. Tetapi selalu ya masuk akal antara yang like dan yang views-nya ya. Jadi like berapa, views berapa, ya rata-rata ya nggak mungkin likes itu lebih banyak dibandingkan yang nonton. Kalau orang likes tanpa nonton itu aneh rasanya, tiba-tiba like, ya kan nggak mungkin. Minimal dia nonton karena dia harus buka kan. Jadi coba kita bacakan ini ya saudara sekalian ya. Selain kemampuannya berbicara ya, harus pakai skrip dan lain sebagainya. Ini juga bermasalah. Bayangkan banyak sekali republik ini orang yang jauh lebih mampu berkali-kali lipat dari wapres kita sekarang ini. Tapi kenapa ya he is there ya kan? Padahal banyak orang yang jauh lebih layak. Itulah tragedi dari demokrasi. Kita tidak mencari yang terbaik di antara kita, the best among the worst. Tapi orang yang kemudian bisa memiliki resources dan menggerakkan state apparatus, karena ya barangkali
ayahnya seorang presiden. Itu yang menjadi hal-hal yang membuat kita harus geleng-geleng kepala. Termasuk juga tidak heran kalau TNI atau purnawirawan TNI bilang sudah dicopot saja Gibran. Nah, hanya memang mereka belum merumuskan sebuah alasan konstitusional untuk pencopotan tersebut. Karena mereka tidak mau atau belum menghubungi saya sih. Walaupun saya sudah berkali-kali, mereka tetap kemudian merefer putusan MK. Putusan MK itu tidak bisa lagi dikotak-katik, sudah post factum. Tapi yang ke depan masih banyak hal yang bisa dipermasalahkan. Soal ijazah, ya kan? Kan sudah diuji ijazahnya benar. Kemudian soal terkait dengan kebohongan publik, tindakan tercela, fufu-fafa, soal ada isu drug dan lain sebagainya. Itu kan menjadi hal yang bisa dipersoalkan untuk impeachment. Jadi masuk article of impeachment. Jadi orang yang menolak nggak paham, orang yang mendorong nggak paham juga. Jadi harus ada alasan. Tetapi memang kalau kita bicara impeachment atau pemberhentian atau pencopotan ya wakil presiden, ya selain alasan yang sifatnya material, ada juga alasan yang sifatnya formil. Ada substansinya, ada prosedurnya. Ya tepatnya substansi dan prosedur. Substansinya adalah article of impeachment, prosedurnya adalah politik dan hukum. Mulai dari DPR, MK, balik lagi DPR, MPR. Itu prosedur politik dan hukumnya. Jadi saudara sekalian, aspirasi ya boleh saja disampaikan. Kan tidak salah menyampaikan aspirasi. Coba kita bacakan ini ya, sebagaimana disuarakan oleh suara.com ya. Ya lucu-lucu saja. Jadi jumlah likes dan views YouTube jomplang, Gibran dicemooh publik hidup penuh kepalsuan. Di suara.com ya. Nama Gibran Rakabuming saat ini sedang menjadi atensi publik di jagat maya. Video yang diunggah di kanal YouTube pribadi milik Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming belakangan ini menjadi sorotan publik di platform X. Bukan tanpa sebab, pasalnya jumlah likes dan views atau penayangan video tersebut sangat berbeda jauh. Oh, dia bilang likes ya, pakai S aja lah, likes, viewsnya pakai S juga ya. Konten video milik Gibran Rakabuming pertama kali menjadi perhatian warganet setelah diduga menjimplak konsep video milik YouTuber Ferry Irwandi karena menampilkan thumbnail yang serupa. Hal itu membuat video tersebut mendapatkan jumlah dislike yang lebih banyak. Setelah itu, Gibran Rakabuming memposting video dengan durasi 6 menit 38 detik berjudul Hilirisasi dan Masa Depan Indonesia pada 25 April 2025. Kalau cuma Gibran doang saingannya dia bicara 6 menit 38 detik itu dengan skrip ya. Kalau saya mau ngomong 30-40 menit nggak pakai teks, nggak pakai skrip ya, ngomong langsung, baca, diskusi dan lain sebagainya. Apa yang coming out from the otak itulah yang keluar ya. Tetapi kan tetap insya Allah terkontrol ya. Sepanjang video tersebut, Gibran Rakabuming menjelaskan pentingnya hilirisasi yang menjadi kunci agar kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat memberi nilai tambah yang besar bagi masyarakat. Tak hanya untuk ekspor bahan mentah, tetapi juga untuk membuka lapangan pekerjaan hingga meningkatkan pendapatan daerah. Sayangnya publik justru dibuat salah fokus dengan jumlah likes dan views yang tertera pada konten tersebut. Dalam gambar tangkapan layer ya, yang dibagikan oleh akun X @bospurwa, video tersebut mampu mendapatkan jumlah like sebanyak lebih dari 47.000 meskipun hanya ditonton sebanyak 3.993 penayangan. Secara logika, orang-orang yang menyukai konten YouTube Gibran Rakabuming hanya memberikan tanda suka dan tidak menonton video tersebut. Fenomena itu sendiri jarang terjadi jika diperoleh secara organik. Nggak mungkin, bukan jarang. Karena kalau kita buka kan sudah tertulis, sudah tercantum kita nonton kan. Masa orang cuma likes doang ya kan? Pasti dia buka nonton, walaupun barangkali cuma berapa detik nontonnya, tapi entahlah berapa detik untuk dihitung ya. Oleh karena itu tak sedikit warganet yang curiga jika tim Gibran Rakabuming membeli bot khusus untuk menyukai video tersebut karena sebelumnya jumlah dislike pada konten video YouTube Gibran Rakabuming lebih banyak dibandingkan jumlah likes-nya. King Purwa, Bos Purwa ya, bro, @Gibran_tweet, hidup lo penuh kepalsuan gini. Bisa-bisanya like YouTube jauh lebih besar dari views.
Di sini dituliskan ya, 3.993 views, tetapi yang like-nya 47.000 ya. Cuitan yang disukai sebanyak lebih besar tulis pemilik akun ya. Cuitan yang disukai sebanyak lebih dari 8.400 kali oleh sesama pengguna X itu pun menuai beragam respons. Tak sedikit publik yang mencemooh Gibran Rakabuming. Tak hanya di media sosial X, kolom komentar YouTube Gibran Rakabuming pun diserbu oleh warga net. Minimal kalau mau suntik like, tunggu view-nya tinggi dulu lah. Ketahuan kan tuh jadinya. Sekelas Wapres masa nggak ngerti. Oh ya, belum tanya AI ya. Artificial Intelligence, lu tuh Wapres, ini malah terang-terangan manipulasi suara penonton. Sesepele like YouTube aja nipu pakai beli bot, apalagi suara rakyat. Komentar at dims ya. Kemudian apalagi nih, lancar banget ngomongnya Mas Wapres, kalau di depan kamera sendiri, kalau di depan wartawan kayak gugup, tambah at gedah. Hanya sekadar like pun harus dibeli supaya terlihat banyak yang menyukai. Meskipun aslinya tidak, sama dengan cara pemberian bansos dengan tas biru muda mengatasnamakan dirinya, diminta untuk memberikan komentar dan direkam. Terima kasih Bapak atas pemberiannya, namun bisa saja itu semua palsu, timpal @yuda. Apa mungkin baru lihat 3 detik langsung kasih like, udah itu keluar YouTube, nggak terhitung view tapi like sudah terhitung. Nggak gitu nggak sih cara kerjanya, Saud Penja. Iya, kalau nggak salah, kalau sudah lebih dari 3 detik itu sudah terhitung view-nya. Kasihan banget ya Wapres, dalam sejarah Indonesia baru kali ini Wapresnya banyak direndahkan rakyatnya. Buah hasil usahanya jadi sekarang tidak memetik hasilnya. Buah hasil usahanya jadi sekarang tidak memetik hasilnya. Maksudnya apa? Maksudnya memetik hasilnya berupa sindiran, cemooh, hinaan akibat memaksakan kehendak orang tuanya. Tulis @u18. Saat ditelusuri, penayangan atau views konten YouTube dihitung ketika pengguna menonton video selama minimal 30 detik. YouTube umumnya juga tidak menghitung penayangan berulang dari pengguna yang sama dalam waktu singkat. Oke. Ya, saudara sekalian, itu ya. Ini kan persoalan yang menurut saya hal yang sederhana sesungguhnya kalau kita mau menegakkan yang namanya good governance dan clean government. Coba Anda bayangkan, hanya soal begini saja harus misalnya ya diduga melakukan manipulasi. Sederhana sekali, hanya untuk dianggap bahwa kontennya disukai atau kontennya ditonton orang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya kan, this is ridiculous ya. Coba bayangkan, ini sekelas Vice President of Republic of Indonesia yang penduduknya hampir 280 juta. You can imagine ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, ini bukan suka atau tidak suka. Persoalannya adalah ada suatu masa ya, kita memiliki wakil presiden Muhammad Hatta, tokoh hebat. Kita memiliki wakil presiden Sri Sultan Hamengkubuwono. Kita memiliki wakil presiden Adam Malik. Kita memiliki wakil presiden Sudarmono. Kita memiliki wakil presiden Tri Sutrisno. Kita memiliki wakil presiden Umar Wirahdikusuma. Kita memiliki wakil presiden B.J. Habibie. Semuanya secara pribadi ya, bukan konteks kenegaraannya. Orang-orang hebat semua. Orang-orang yang punya track record, orang yang tidak diangkat oleh orang lain, tapi orang yang bisa mengangkat dirinya sendiri. Terakhir kita juga punya Megawati Soekarno Putri, kita juga punya Yusuf Kala, ya, kita juga punya Budiono, kita punya Ma'ruf Amin. Jadi orang-orang yang punya reputasi, ya ada juga yang barangkali tidak terlalu dianggap sukses ketika menjadi wakil presiden seperti Ma'ruf Amin yang terkesan diam saja, tidak banyak melakukan tindakan apapun. Tapi ini parah, kapasitas pribadi jauh sekali ya. Bahkan untuk menjadi pemimpin, wah jauh banget gitu. Walaupun terus terang saya juga mengakui ketika dalam debat presiden ternyata Gibran tidaklah seburuk yang kita duga ya. Bahkan Mahfud MD sempat kelimpungan
termasuk juga Muhaimin Iskandar awal-awalnya. Kenapa? Karena dia menggunakan sebuah terminologi yang bukan untuk debat negarawan, tapi untuk teka-teki. Dia mengungkapkan sebuah istilah-istilah yang kemudian ya seorang profesor tata negara belum tentu tahu kalau istilah-istilah teknis, ya kan? Kan harusnya kan istilah-istilah teknis itu dijelaskan apa maksudnya. Nah, sayangnya ya baik Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar tidak mau minta penjelasan karena gengsi. Padahal bisa aja dia minta penjelasan. Sorry, maaf misalnya. Apa yang Anda maksud dengan ini? Karena terus terang walaupun saya profesor hukum tata negara kan tidak semua hal teknis saya paham. Coba jelaskan nanti saya akan memberikan pendapat. Kan mestinya begitu. Oh, mengenai misalnya apapun misalnya. Kan sebenarnya begitu. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa kita paham semua. Jadi seorang pemimpin itu bukan hafalannya yang diminta. Tetapi perspektifnya ketika dia harus memecahkan sebuah persoalan. Baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya. Orang yang punya kedalaman, punya perspektif, punya latar belakang, punya ilmu dan lain sebagainya. Biasanya dia bisa come up dengan pikiran-pikiran yang brilian. Nah itulah yang diminta dari seorang pemimpin, bukan hafalan. Apalagi menyampaikan sesuatu yang dihafal terlebih dahulu ya. Karena yang namanya kedewasaan, wisdom, itu tidak dibentuk dari sekedar hafalan atau pengetahuan, tapi dibentuk dalam pengalaman hidup yang panjang, yang dalam, berinteraksi dengan orang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu Sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Saya ngambil Teguh Santoso dulu. Oke. Kalau orang cerdas akan mudah bernarasi berbeda orang yang dipaksa bernarasi seperti Pak Gibran ini. Bandingkan ketika dia ditanya wartawan dengan saat dia di YouTube yang jelas scripted sifatnya. Iyalah ada skripnya. Tapi bukan hanya Gibran yang ngomong harus pakai skrip. Banyak orang. Banyak juga ilmuwan yang begitu di depan kamera langsung menciut. Tidak bisa lagi ngomong apapun ya. Nah, alhamdulillah ya. Sebenarnya kan Allah bisa karena biasa ya. Saya sudah 5 tahun depan kamera seperti ini ya. Jadi gak ada kegugupan kalau ngomong ya. Kemudian apa lagi ya. Gibran jalan terus baru muncul beberapa menit banyak yang suka sampai 47.000 luar biasa. Hilirisasi untuk ngumpulin cuan buat modal Pilpres 2029. Jadi kita juga harus kritik hilirisasi. Kalau hilirisasi itu yang mengerjakan Cina ya nggak ada gunanya. Itu sama seperti kata Faisal Basri soal tata niaga nikel kita. Yang katanya Indonesia minus itu. Hilirisasi yang dilakukan hanya kira-kira baru 1/4 jalan atau separuh jalan. Tidak sampai end produknya seperti misalnya baterai lithium dan lain sebagainya. Jadi boleh kita bicara tentang hilirisasi, yang penting manfaat terbesar harus buat Republik Indonesia. Tapi kalau manfaat besar hanya untuk negara lain dan komprador-kompradornya, membuat kaya elit-elit negara ini ya no way lah ya. Karena bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seharusnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk kemakmuran konglomerat dan segelintir orang-orang yang serakah di Republik Indonesia ini ya. Kemudian coba tes urin ini fufu fafa ya. Presiden terparah bapaknya, wapres terparah anaknya ya. Begini wapres Indonesia segini raya besarnya ya. Like itu dilakukan oleh buzzer Bung RH. Jadi sekelas wapres viewsnya cuma 3.000, ini menunjukkan level intelektualitasnya. Enggak juga ya, kita jangan juga kita underestimate ya. Banyak juga viewsnya, coba kita nggak tahu viewsnya dari mana. Apakah views itu organik, apakah kemudian juga rekayasa. Tapi bisa juga organik, tapi orang yang penasaran. Jadi kan gara-gara pemberitaan ini orang penasaran tuh mau lihat minimal. Nah dari lihat tersebut mereka komennya negatif ya. Nah, karena itu kemudian kalau kita lihat antara views kemudian likes dan komen yang mayoritas negatif,
Ya itu agak aneh jadinya ya, begitu. Apakah Pak Refli Harun setuju tentang wacana Soeharto akan dijadikan pahlawan nasional? Tidak setuju ya. Karena Soeharto tidak memerintah dengan demokratis ya. Jadi kita jangan lupa sejarah juga. Nggak enak pada era pemerintahan Soeharto. Yang enak ya tentara sama tentara yang enak. Makanya jangan heran kalau sekarang pensiunan tentara memuji-muji era Soeharto. Karena era Soeharto menurut saya era yang tidak demokratis. Mati kita, mana bisa kita ngomong seperti ini ya. Jadi tetapi jangan lupa demokrasi itu tidak dibuat oleh Prabowo, tidak dibuat oleh Jokowi, tidak dibuat oleh Megawati, tidak dibuat oleh SBY, tapi dibuat oleh sebuah gerakan sejarah yang namanya Reformasi 1998. Jadi tugas pemimpin-pemimpin itu sebagaimana yang sering dikatakan Rocky Gerung itu adalah memelihara dan mengembangkan demokrasi. Jadi kalau demokrasi itu defisit karena kepemimpinan Jokowi, karena kepemimpinan Prabowo, ya mereka jadi pengkhianat demokrasi namanya. Ya, bukan mereka yang membangun demokrasi, tapi darah dan air mata para syuhada pahlawan reformasi 1998. Karena itu tugas kita adalah memupuk dan mengembangkan demokrasi agar flourishing. Jadi jangan sampai kemudian demokrasi itu mati di tangan penguasa ya. Jangan kemudian kita membaca rame-rame buku How Democracy Dies. Bagaimana demokrasi mati ya. Jadi demokrasi bisa mati di tangan orang-orang yang culas, di tangan orang-orang korup, di tangan orang-orang yang punya kepentingan untuk menggaruk kekuasaan negara. Jadi matinya demokrasi itu salah satunya adalah dari kekuasaan ekonomi, dari mafia, dari orang yang korup. Kenapa? Karena orang yang korup tidak berkepentingan terhadap demokrasi. Karena even dia pahlawan demokrasi sebelumnya, begitu dia korup, dia tidak ingin ada keterbukaan, dia tidak ingin ada transparansi, tidak ada ingin partisipasi dan lain sebagainya. Oke. Apa Gibran mau diteruskan dan unggulkan ya? Tolong Bang Refli bahas buzzer Gibran yang sudah sangat menghina Purnawirawan Tri Sutrisno, menghina fisik. Gimana tanggapan Bang Refli? Begini, saya tidak pernah mendorong orang untuk menghina fisik. Kalau kita tidak suka dengan orang, maka coba kita kulik cara dia bersikap, cara dia berpendapat ya. Gesture boleh saja kita komentari ya ketika dia secara fisik sempurna, tapi menghina Pak Tri Sutrisno saya kira tidak pada tempatnya. Ini kan usia. Anda bayangkan Pak Tri adalah orang yang lahir tahun 35. Jadi kalau Anda kemudian berpikir untuk sesuatu yang perfect misalnya secara penampilan fisik, kan Anda kan tidak adil. Bayangkan tahun 35 itu hampir 90 tahun usianya. Ya. 90 tahun kalau kita saja belum tentu mencapai usia tersebut. Jadi jangan kita menghina fisik seperti itu. Ya saudara sekalian, itu saja yang bisa saya komentari ya. Yang jelas ini ridiculous. Banyak sekali kepalsuan ya. Ketika kemudian kita hidup dalam media sosial seperti ini, yang dimulai masa pemerintahan Jokowi dan sekarang mau dilanjutkan anaknya. Semua dikosmetikkan. Waduh, kaparah pokoknya. Tapi itulah ya, dalam periode ini kita menghadapi tantangan 10 tahun diperintah oleh Jokowi dan kemudian sekarang putranya menjadi wakil presiden dan potensial menjadi presiden if something happen to Prabowo Subianto. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.